Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada pertemuan ke-15 ini di kelas 10 program IPA, kita akan membahas tentang aplikasi eksponen dan logaritma dalam kehidupan, serta sedikit menjawab dari beberapa pertanyaan yang kalian utarakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah bentuk dari penyelesaian eksponen. Jadi, ada sistem air pedesaan sering terkontaminasi oleh bakteri E. coli ya. Misalkan mula-mula tangki air ditempati 100.000 bakteri. Dalam tangki air, jumlah populasi digandakan setiap 4 hari. Jadi, penggandaannya 2 kali ya setiap 4 hari. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi bakteri setelah T hari. Tentukan rumus untuk PT. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah bakteri setelah 4, 8, dan 12 hari. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui P0 sama dengan 10.000 bakteri. Jadi, ini jumlah awalnya. Nah, D-nya, waktu gandanya itu setiap 4 hari. Ya. Nah, ditanyakan A. Rumus untuk PT, dan B adalah bakteri setiap 4, 8, dan 12 hari. Nah, penyelesaiannya, rumus jumlah populasi dengan waktu ganda. Jadi, PT itu adalah rumus yang akan ditanyakan. P0 adalah jumlah awal dikali 2. 2 itu adalah waktu ganda. Jadi kalau misalkan 3 ya, triple ya, berarti itu 3 di situnya. Nah, itu 2 dipangkatkan T per D. T itu adalah waktu yang akan ditanyakan dan D-nya adalah waktu gandanya. Ya, karena dia waktu gandanya setiap 4 hari, maka D-nya di situ adalah 4. Nah, karena P0-nya 10.000 bakteri dan D-nya 4 hari, maka rumusnya itu PT sama dengan 10.000 ya, maaf tadi bukan 100.000 ya, 10.000 bakteri dikali 2 pangkat T per 4 ya. Itu untuk rumusnya. Sekarang kita lihat lanjutannya. Ini untuk penyelesaian yang B. Jadi rumusnya tadi 10.000 dikali 2 pangkat T per 4. Ya, untuk jumlah yang pertama setiap 4 hari. Nah, maka T-nya 4, P4 sama dengan 10.000 kali 2 pangkat 4 per 4. Jadi T-nya kita ganti dengan 4. 10.000 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2 ya. 2 kali 10.000 adalah 20.000. Jadi ada 20.000 bakteri untuk 4 hari berikutnya. Nah, selanjutnya jumlah bakteri setelah 8 hari, maka T-nya kita ganti dengan 8. Jadi hasilnya adalah 40.000. Dan yang terakhir jumlah bakteri setelah 12 hari. Jadi T-nya kita ganti 12. Maka hasilnya adalah 80.000 karena 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 10.000 yaitu 80.000 bakteri. Nah, contoh berikutnya di sini ada burung merak adalah hewan yang terancam punah. Setiap 3 tahun jumlah burung merak berkurang menjadi setengahnya. Artinya ini penyusutannya atau pengurangan ya. Jadi ada penyusutan dari jumlah burung merak dari jumlah populasi semula. Jika pada tahun 2008 populasi burung merak di Indonesia berjumlah 40 ekor, tahun berapa jumlahnya kurang dari 10 ekor. Nah, di sini penyelesaiannya, H-nya sama dengan 3 tahun. Jadi dia pengurangannya ya. A0 itu 40 ekor ya awalnya. Dan AT itu yang akan ditanyakan kurang dari 10 ekor. Nah, bentuk persamaan untuk penyusutan populasi burung merak adalah AT sama dengan A0 ya, karena dia penyusutannya setengah maka di situnya setengah ya, pangkat T per 3 karena di situ per 3 tahun ya. Nah, ditanyakan
AT kurang dari 10 ekor. Maka ini adalah bentuk dari pertidaksamaan eksponen. AT-nya tadi adalah 40 kali setengah, ya. Nah, 40 kali setengah pangkat T per 3 kurang dari 10. Maka setengah pangkat T per 3 kurang dari 10 dibagi 40, ya. Kita pindahkan 40-nya jadi bentuk pembagian. Maka kita sederhanakan jadi 1/2 pangkat T per 3 kurang dari 1/4. Nah, maka 1/2 T pangkat 3 kurang dari, kita samakan basisnya. Tadi ruas sebelah kiri adalah 1/2. Kita samakan ruas basis sebelah kanannya juga 1/2 pangkat 2. Karena 1 dipangkatkan 2 adalah 1 dan 2 dipangkatkan 2 adalah 4. Nah, maka karena basisnya sudah sama dan ini adalah basisnya atau si A-nya kurang dari ada di antara, ya, ada di antara 0 sampai 1, maka tandanya itu akan berubah. Jadi ingat, untuk kasus logaritma dengan eksponen, ketika pertidaksamaannya itu ada di antara, basisnya ada di antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, atau begitu juga sebaliknya. Nah, maka kita tinggal selesaikan yang bentuk pangkatnya. Di situ ada T per 3, ya, dengan 2. Maka T per 3 lebih dari 2. Maka T-nya lebih dari 2 kali 3. Jadi T-nya lebih dari 6. Nah, maka populasi akan berkurang dari 10 ekor setelah 6 tahun dari 2008. Atau 2008 ditambah 6. Jadi 2014. Jumlahnya kurang dari 10 ekor. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi eksponen di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aplikasi logaritma biasanya terdapat pada materi mata pelajaran kimia yang sering keluar itu tentang logaritma. Ya, nanti bisa dipelajari di mata pelajaran kimia. Nah, ini adalah tanya jawab dari minggu kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang isinya mungkin sama, ya. Jadi ini saya jawab beberapanya saja, ya. Nah, apa itu logaritma? Jadi logaritma itu kebalikan dari eksponen, ya, atau inverse-nya dari eksponen. Kita lihat ini perbandingannya. Nah, eksponen dengan logaritma. Nah, bentuknya kalau untuk eksponen A pangkat Y sama dengan X. Sedangkan untuk logaritma, ya, log X basis A sama dengan Y, ya, gitu ya. A-nya itu sama-sama basis atau bilangan pokok. X-nya untuk di eksponen adalah hasil eksponen. Y-nya bentuk pangkat, itu eksponen. Sedangkan untuk logaritma, nah, X-nya di sini adalah numerus, Y-nya adalah hasil logaritma. Jadi itu kebalikannya, ya, untuk eksponen dengan logaritma. Sekarang sudah mulai tahu, ya, perbandingan antara eksponen dengan logaritma. Nah, lalu ada pertanyaan, apa perbedaan persamaan dan perbedaan logaritma? Mungkin ini artinya maksudnya, ya, apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan baik itu logaritma atau eksponen itu terlihat dari tandanya. Jadi ketika dia persamaan logaritma, jadi operasinya adalah sama dengan. Nah, ketika dia pertidaksamaan, ya, berarti ada tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, itu perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, selanjutnya apa itu grafik fungsi logaritma? Jadi grafik yang menggambarkan fungsi dari logaritma, gitu, ya. Nah, gitu. Yang berikutnya, bagaimana cara mengoperasikan grafik fungsi logaritma? Nah, sama ini halnya dengan kalian menyelesaikan grafik fungsi eksponen, ya. Karena ini logaritma adalah kebalikan dari eksponen, jadi grafiknya juga kebalikan dari eksponen untuk logaritma, ya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Dan ada yang bertanya juga bagaimana cara menyelesaikan atau membuat grafik eksponen atau logaritma. Silahkan dilihat lagi
YouTube ya, atau aplikasi yang kemarin saya berikan, ada beberapa yang saya minta ya untuk dicatat, silahkan dibaca lagi ya, atau cari referensi-referensi lain untuk kalian lebih memahami materi dari eksponen dengan logaritma. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk semester ini, dan materi yang akan diujikan yaitu materi dari eksponen dengan logaritma. Selamat belajar, semoga nilai ulangannya mendapatkan nilai yang baik dengan usaha dan pengorbanan yang baik juga ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.